Indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis 0,05% di level 8.980,23 di akhir perdagangan Selasa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis usai koreksi dalam secara intraday pada perdagangan Selasa. IHSG bertahan menguat di tengah rebound beberapa saham big caps usai mengalami tekanan jual. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis 0,05% di level 8.980,23 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai melemah dalam ke level 8.873,477. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor teknologi naik tinggi 2,14%, sektor barang konsumen siklikal menguat 1,72%, dan sektor infrastruktur naik 1,59%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor perindustrian anjlok 3,45%, sektor barang baku turun 1,43%, dan sektor kesehatan melemah 0,47%. Pelemahan IHSG terpangkas dari Selasa ditopang penguatan beberapa saham, diantaranya saham DSSA ditutup menguat 4,88% di level Rp116.000 per saham, menopang IHSG 19,17 indeks poin. Saham Gotoh ditutup melesat 8,33% di level Rp65 per saham, menopang di 9,9 poin. Saham TLKM ditutup menguat 2,34% di level Rp3.940 per saham, menopang 9 indeks poin. Saham VKTR ditutup menguat 14,6% di level Rp1.295 per saham, topang 8,8 indeks poin. Saham BRPT ditutup menguat 4,65% di level Rp2.700 per saham, sumbangsi 6,9 poin. Saham Muara ditutup menguat 4,47% di level Rp16.775 per saham, sumbang 5,58 poin, dan saham Brand ditutup menguat 1,33% di level Rp9.500 per saham, berkontribusi 4,64 poin. Mengutip analis Pintraco Sekuritas, reboundnya beberapa saham yang telah mengalami tekanan jual selama beberapa hari membatasi pelemahan IHSG lebih lanjut sehingga IHSG dapat ditutup menguat tipis. Sementara selain itu adanya berita Satgas PKH atau penerbitan kawasan hutan membuka potensi Danantara akan mengambil alih 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena bencana Sumatera, termasuk tambang emas anak usaha UMPR, menjadi penyebab penurunan signifikan pada saham UMPR dan ASII, sehingga turut membebani IHSG. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat merosot pada Januari ke level 84,5. Realisasi tersebut mendorong indeks secara keseluruhan mencapai level terendah sejak Mei 2014 yang saat itu berada di level 82,2. Indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat yang dirangkum Conference Board merosot pada Januari menjadi 84,5. Di Desember, indeks keyakinan konsumen ini masih berada di level 94,2. Realisasi tersebut juga lebih buruk ketimbang konsensus proyeksi ekonom yang prediksi indeks keyakinan konsumen di Januari akan berada di level 90,6. Kelima komponen yang menyusun indeks tercatat memburuk. Alhasil pemburukan ini mendorong indeks secara keseluruhan mencapai level terendah sejak Mei 2014, yang kali itu ada di level 82,2, juga melampaui titik terendah selama pandemi COVID-19. Mengutip rilis think tank Conference Board, indeks situasi saat ini yang disusun berdasarkan penilaian konsumen terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja turun 9,9 poin menjadi 113,7 pada Januari. Selisih antara persentase konsumen yang mengatakan pekerjaan berlimpah dengan persentase konsumen yang mengatakan pekerjaan sulit didapatkan juga terus makin kecil. Sementara indeks ekspektasi yang disusun berdasarkan pandangan jangka pendek konsumen terhadap pendapatan bisnis dan kondisi pasar tenaga kerja turun 9,5 poin menjadi 65,1.
Angka tersebut jauh di bawah ambang batas 80 yang biasanya menandakan resesi di masa mendatang. Ketiga komponen indeks ekspektasi juga melemah pada Januari. Ekspektasi untuk kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja 6 bulan dari sekarang semakin menurun ke wilayah negatif. Prospek pendapatan rumah tangga menjadi kurang positif. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini terkait dengan harga minyak yang melonjak sekitar 3% pada perdagangan Selasa karena produsen menghadapi dampak badai musim dingin yang melumpuhkan produksi minyak mentah dan menghentikan ekspor minyak dari Gulf Coast Amerika sepanjang akhir pekan. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 3,02% menjadi $67,57 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat 2,9% ke level $62,39 per barrel. Analis dan pelaku pasar memperkirakan produsen minyak Amerika Serikat kehilangan hingga 2 juta barrel per hari atau sekitar 15% dari total produksi nasional selama akhir pekan lalu. Gangguan tersebut terjadi ketika badai musim dingin parah melanda berbagai wilayah di Amerika, memberikan tekanan besar pada infrastruktur energi dan jaringan listrik. Cuaca ekstrim tersebut mendorong penguatan harga minyak dengan resiko jangka pendek cenderung mengarah ke atas akibat kekhawatiran gangguan pasokan. Di sisi geopolitik, resiko pasokan global masih membayangi pasar, terutama terkait dengan potensi konflik lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, selanjutnya pemirsa, dari bursa global, bursa Wall Street bergerak variatif pada perdagangan Selasa dengan indeks S&P 500 nyaris mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Optimisme investor menjelang laporan kinerja emiten berkapitalisasi besar tertahan oleh respon beragam terhadap laporan laba terbaru serta aksi jual besar-besaran pada saham perusahaan asuransi kesehatan. Ya, pemirsa, pada perdagangan Selasa, indeks berbasis luas S&P 500 ditutup naik 0,41% ke level 6.978. Indeks Nasdaq Composite melonjak 0,91% ke posisi 23.817, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 0,83% ke level 49.003. Ya, pemirsa, berikutnya dari Bursa Ekuitas Eropa, kami hadirkan informasi Bursa Eropa berakhir di zona hijau pada perdagangan Selasa ditopang serangkaian katalis positif dari korporasi yang meredakan kekhawatiran investor terhadap ketegangan perdagangan global. Indeks Stoxx 600 ditutup menguat 0,58% menjadi 613,11. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris meningkat 0,58% ke level 10.207 dan indeks CAC Prancis menguat 0,27% ke posisi 8.152.